perkenalkan nama saya Ngisomudin. Nama saya Muammar Nabil Dwi Saputro. Perkenalkan, nama saya Yusuf Apriliano Panangian Siite. Kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Adopsi Pembayaran Digital dan Keputusan UMKM di Masa Transisi. Bab 1. Latar belakang. Pandemi COVID-19 telah menjadi titik balik bagi banyak sektor usaha termasuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pembatasan aktivitas fisik dan perubahan perilaku konsumen mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi termasuk dalam sistem pembayaran. Transaksi tunai yang sebelumnya dominan mulai tergeser oleh metode pembayaran digital seperti kris, e-wallet, dan transfer bank online. Rumusan masalah utama. 1. Tantangan adopsi. Apa saja tantangan yang dihadapi UMKM dalam proses adopsi sistem pembayaran digital? 2. Faktor pengambilan keputusan. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan manajerial UMKM dalam beralih ke pembayaran digital? 3. Strategi digitalisasi. Bagaimana strategi pengambilan keputusan yang diterapkan UMKM untuk mengatasi tantangan digitalisasi pembayaran? Dan 4. Dampak operasional. Sejauh mana keputusan adopsi pembayaran digital berdampak terhadap efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Bab 2. Pembahasan tantangan utama adopsi pembayaran digital. Literasi digital rendah. Banyak pelaku UMKM kesulitan mengoperasikan perangkat lunak, mengelola transaksi, dan menjaga keamanan data. 2. Biaya implementasi. Biaya untuk perangkat keras, smartphone, printer, dan koneksi internet dianggap tinggi oleh sebagian UMKM. 3. Infrastruktur terbatas. Akses internet tidak stabil di banyak wilayah, menyebabkan transaksi digital lambat atau gagal. 4. Kepercayaan konsumen. Sebagian pelanggan masih merasa lebih aman menggunakan uang tunai, terutama di pasar tradisional. Faktor pendorong keputusan manajerial. Keputusan UMKM untuk beralih ke digital dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait, berpusat pada manfaat dan risiko yang dirasakan. 1. Kemudahan penggunaan. Sistem yang intuitif dan cepat meningkatkan kemungkinan adopsi. 2. Literasi keuangan. Kemampuan UMKM menilai manfaat dan mengelola sistem digital secara bijak. 3. Manfaat yang dirasakan, peningkatan efisiensi operasional dan kecepatan arus kas. 4. Pengaruh sosial. Rekomendasi dari rekan bisnis atau pelanggan mendorong digitalisasi. 5. Risiko yang dipersepsikan. Kekhawatiran keamanan data dan penipuan orang harus diatasi. Jadi peningkatan efisiensi operasional usaha mikro kecil dan menengah. Di era digitalisasi merupakan pendekatan kualitatif dengan business intelligence dalam implementasi e-commerce. Merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan keberhasilan transformasi digital. Berikut adalah beberapa langkah kunci yang tercakup dalam strategi ini. Yang pertama, ada pemetaan kebutuhan dan tujuan. Langkah awal dalam strategi ini adalah mengidentifikasi area-area kritis yang dapat ditingkatkan melalui digitalisasi, seperti efisiensi operasional, perluasan pasar, atau keterlibatan pelanggan. Yang kedua, pemilihan platform dan aplikasi yang sesuai. Evaluasi dan pemilihan perangkat lunak atau platform digital yang cocok dengan kebutuhan bisnis UMKM. Penting untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada agar implementasi berjalan dengan lancar. Yang keempat, akses pasar yang lebih luas. Melalui platform online dan e-commerce, UMKM dapat mencapai pelanggan di lokasi yang lebih jauh dan memanfaatkan potensi ekspor melalui platform digital yang membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis yang lebih besar. Yang kelima, analisis data untuk pengambilan keputusan. Mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami perilaku pembelian dan preferensi
Hal ini memungkinkan UMKM untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan berbasis data. Dampak adopsi digital, kepuasan pelanggan. Di sini ada kemudahan dan kecepatan. Pelanggan tidak perlu membawa uang tunai transaksi, selesai dalam hitungan detik, meningkatkan pisan juga. Yang kedua ada fleksibilitas metode. Di sini ada tersedia berbagai pilihan, ada QRIS, OVO, atau GoPay, yang meningkatkan keamanan terutama bagi generasi muda sekarang. Yang ketiga ada keamanan dan transparansi. Itu keamanan aplikasi tidak dua langkah dan pencatatan otomatis memberikan rasa aman dan kemampuan melacak atau riwayat transaksi. Misalnya kalau ada di hack ya dicari. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah ini menunjukkan bahwa proses adopsi sistem pembayaran digital oleh UMKM pasca pandemi bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan penuh tantangan yang kompleks. Permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, teknologi, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha, serta resistensi terhadap perubahan yang bersifat teknologis. Meskipun pandemi telah mendorong percepatan digitalisasi, banyak UMKM yang masih berjuang untuk menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran non tunai yang semakin menjadi standar dalam transaksi modern.